Silakan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi kita di channel Kak Fauzika. Hari ini sebelum pembelajaran dimulai, siapkan dulu alat tulis dan sinyal yang kuat. Silahkan absen dulu dengan cara komen di bawah disertai salam, nama, dan kelas kalian. Contohnya seperti ini. Oke, langsung saja kita mulai pembelajarannya. Hari ini kita akan mempelajari tentang transformasi, ya. Sebelum kita pelajari tentang transformasi, kita ingat dulu materi sebelumnya, yaitu berupa suatu sistem koordinat Kartesius yang ada sumbu X dan sumbu Y. Kemudian menentukan titik koordinat X, Y, seperti ini. Titik A negatif 4,2, X-nya 4, Y-nya 2, berarti sini ya. Kita pakai warna hitam ya. Oke, negatif 4,2, oke di sini A ya. Dan yang B negatif 4,9, X-nya negatif 4, Y-nya negatif 9, berarti di sini ya. Ini A, ini B. Oke. Dalam pembelajaran transformasi, kita akan mempelajari 4 bagian dari transformasi, yaitu yang pertama adalah translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari translasi dan refleksi sekaligus. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah siswa dapat menentukan translasi dan refleksi dari sebuah titik koordinat. Langsung saja kita mulai pembelajarannya. Translasi adalah pergeseran suatu benda atau titik pada suatu koordinat Kartesius. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sangat sering melihat pergeseran atau perpindahan suatu objek atau benda. Contohnya, awan yang bergerak dari suatu tempat ke tempat lain. Tahukah kalian kalau penjelasan tentang awan ini dinyatakan dalam Al-Quran, terutama pada ayat-ayat berikut, seperti fenomena awan tsunami di Aceh ya. Nah, ini ada di website muslim.okjon.com. Nah, pada surah Al-Fatir ayat 9, dan Allah dialah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, maka kami halau awan itu ke suatu negeri yang mati, lalu kami hidupkan bumi setelah matinya dengan hujan itu, demikianlah kebangkitan itu. Seperti juga di surah Al-Baqarah ya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 210 ya. Nah, seperti itu. Oke? Karena pentingnya sebuah perpindahan atau pergeseran suatu objek sampai dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran, mari kita sama-sama pelajari tentang translasi. Oke, nah di sini pengertian translasi, yaitu translasi adalah pergeseran suatu titik atau benda pada suatu koordinat Kartesius ya. Kalian ingat sendiri tentang koordinat Kartesius, biasanya kalian menuliskannya di buku streaming ya. Jadi suatu operasi translasi bisa dinyatakan dengan bentuk sebagai berikut, di mana A dan B adalah seberapa jauh sebuah titik bergeser, di mana A adalah pergeseran untuk sumbu X, jika positif bergeser ke kanan, jika negatif bergeser ke kiri, kalau B itu sumbu Y ya. Biasanya soal akan berkaitan dengan titik. Jika menggeser suatu bangun, maka yang digeser adalah titik-titik sudutnya.
Nah, ini adalah bentuk dari translasi ya. Bentuk dari translasi itu sendiri bisa kita bentuk ini, X-nya ini nanti akan ditambahkan dengan translasi yang ini ya, yang A ini pergeseran untuk sumbu X ya. Jika A-nya ini positif maka dia akan ke kanan nanti di grafiknya ya. Oke, jadi X tambah A, kemudian yang ini Y tambah B. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada sebuah soal. Tentukan bayangan titik A 3,6 negatif 6 jika ditranslasikan oleh yaitu T 4,2. Nah, kalau yang kayak gini bisa kita tulis seperti ini ya, 4,2. Nah, langkah berikutnya 3 ditambah 4 bagian ini, negatif 6 ditambah 2 bagian ini, hasilnya 7, negatif 4 ya. Kemudian bayangan dari titik C, nah ini bayangannya ya, itu adalah C aksen. Nah, jadi ini berapa ini ya, ini transformasinya. Kemudian yang diminta adalah titik asalnya ya. Jadi polanya adalah titik asalnya kita kosongkan, kemudian titik hasilnya kita tuliskan ya. Baru kita cocokkan X tambah 3 ini adalah 5, Y tambah 1 ini adalah negatif 4, karena terlebih dahulu X ditambah 3 di sini. Nah, itu adalah senilai dengan 5 ya. Lanjut. Nah, seperti perhitungannya, maka di sini 5 akan dikurangi dengan 3 karena 3 pindah ruas ya, singkatnya seperti itu. Kemudian yang ini Y sama dengan negatif 4 dikurang 1 karena satunya dari positif pindah ruas jadi negatif. Jadi akan didapat yaitu X sama dengan 2, kemudian Y sama dengan negatif 4,1 ya. Nah, seperti itu. Y sama dengan negatif 4, negatif 4 kurang 1, hasilnya Y sama dengan negatif 5 ya. Kenapa seperti ini? Saya ingatkan kembali, negatif 4 dikurang 1 itu berarti negatif 4 ditambah dengan negatif 1. Sama-sama negatif, bertemunya di penjumlahan, maka hasilnya tetap negatif dan negatifnya makin besar ya. Oke, soal berikutnya. Jadi ada bayangan dari titik B 8, negatif 1 jika ditranslasikan oleh nih A, B adalah B aksen yaitu negatif 2,4. Tentukan nilai dari 2A ditambah B ya. Jadi diambil dari 2A ditambah B. Nah, di sini soal ini berbeda dengan soal sebelumnya, yang dimana soal yang ini kita sudah memiliki titik asalnya. Kemudian yang tidak kita tahu adalah titik bayangannya sudah tahu, titik asalnya sudah tahu, tapi translasinya ya, translasinya itu berapa. Nah, di sini kita akan tampilkan bagaimana cara mencarinya. Yang pertama adalah kita tulis dulu titik asalnya, kemudian kita tulis translasinya, yaitu si A B ini ya. Nah, ini penulisannya, tapi pas waktu dirumus bisa disingkat seperti ini. Oke, langkah berikutnya kan kalau B aksen berarti 8 ditambah A ya. Nah, berarti 8 ditambah A. Oke, langkah berikutnya negatif 1 tambah B. Nah, ini berarti menghasilkan kalau 8, ini kan B aksen ya. Ini kan B aksen ya. Artinya hasil dari B ini ditranslasikan dengan ukuran AB. Nah, 8 ditambah A ini akan senada dengan negatif 2. Dan negatif 1 tambah B itu akan senada dengan 4 ya. Nah, di sini terlihat, nah ini senada ya. Nah, oke. Maka kita bikin persamaannya. Nah, 8 ditambah A berarti sama dengan negatif 2. Kemudian negatif 1 tambah B sama dengan 4. Nah, lalu kita buat perhitungannya. Maka A sama dengan negatif 2 dikurang 8.
pindah ruas. Nah, negatif 2 dikurang 8, kemudian yang B 4 ditambah 1. Karena ini di sini bentuknya negatif, maka pindah jadi positif. Negatif 2 kurang 8, negatif 10. Dan 4 tambah 1 itu 5. Apakah sudah selesai? Oh, ternyata belum. Karena pertanyaannya adalah nilai dari 2A tambah B. Maka kita harus selesaikan, ya. 2A ditambah B, maka kita substitusikan nilai A dan B-nya, ya, dengan nilai A adalah negatif 10 dan B adalah 5. Maka 2A itu berarti 2 dikali negatif 10 ditambah B berarti ditambah 5. 2 kali negatif 10 menghasilkan negatif 20 ditambah 5 negatif 15. Jadi nilai 2A ditambah B itu hasilnya adalah negatif 15. Ya. Oke. Contoh yang berikutnya. Sebuah persegi panjang memiliki koordinat 1,2, 1, negatif 2, 4, negatif 2, dan 4,2. Tentukan bayangan persegi panjang bila ditranslasikan terhadap 2 dan negatif 5. Nah, pada soal kali ini kita tidak hanya mentranslasikan satu titik, tapi kita juga mencari banyak titik 1, 2, 3, 4. Oke, untuk selanjutnya kita misalkan ini A, ini B, ini C, ini D. Maka kita akan mencari A aksen, B aksen, C aksen, D aksen yang ada tanda petiknya di atas, ya. Oke. Langkah pertama kita tulis titiknya dulu, ditranslasikan. Ingat kalau translasi maka dijumlah terus 1 ditambah 2, ya. Oke, kemudian di sini ada 2 dengan negatif 5, ya. Dijumlahkan Y dengan yang bagian bawah ini. 2 ditambah negatif 5, maka ini akan menghasilkan 3,3, ya. 1 tambah 2, 3. 2 tambah negatif 5 sama dengan negatif 3. Oke, selesai satu titik. Kemudian titik berikutnya, titik B, 1, negatif 2. Ditranslasikan sama, B aksennya berarti 1 tambah 2. Kemudian negatif 2 tambah negatif 5. Bedanya di sini aja, ya. Nah, 1 tambah 2 itu 3. Negatif 2 ditambah negatif 5 itu adalah negatif 7. Maka koordinat bayangan titik B atau B aksennya itu adalah 3, negatif 7. Selanjutnya seperti itu juga. Titik C. Kita tulis titik C di situ. Ya, 4, negatif 2. Nah, 2, negatif 5. 4 tambah 2, negatif 2 tambah negatif 5. Maka akan menghasilkan 6, negatif 7. Yang D 4,2 titiknya itu berarti 4 tambah 2, 2 tambah negatif 5. Maka hasilnya 6, negatif 3. Jadi bayangan persegi panjang tersebut setelah ditranslasikan dengan 2 negatif 5 adalah 3, negatif 3, 3, negatif 7, 6, negatif 7, dan 6, negatif 3. Refleksi adalah pencerminan suatu benda atau titik pada suatu koordinat kartesius. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sangat sering aktivitas ini, yaitu bercermin. Tahukah kalian, kita memperhatikan juga akhlak, jangan perhatikan fisik saja, ya. Makanya kita dulu diajarkan untuk berdoa di depan cermin, yaitu Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Artinya, wahai Allah, sebagaimana engkau telah membaguskan tubuhku, maka baguskanlah akhlakku. Hadis riwayat Ahmad, disahihkan oleh Ibnu Hibban. Nah, sebagian ulama menjelaskan sebaiknya hadis ini dibaca ketika berkaca pada cermin. Seperti pendapat Profesor Syekh Abdullah Al-Jibrin rahimahullah berkata, di antara sunnah membaca doa ketika melihat pada cermin yang bisa memantulkan bayangan karena Nabi SAW melakukannya, dan sunnahkan membaca doa ini sebagaimana yang hadis yang telah lewat. Nah, mari kita pelajari lebih lanjut tentang refleksi pada pertemuan kali ini, ya.
Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang refleksi. Refleksi kali ini itu adalah bagian transformasi yang kedua yang akan kita pelajari, yaitu tentang refleksi atau pencerminan suatu titik atau benda pada suatu koordinat kartesius, ya. Kemudian suatu titik bisa dicerminkan terhadap bayangan hal, bisa garis, bisa juga titik lain. Nah, seperti itu, atau bangun datar nantinya, ya. Oke, setiap pencerminan menghasilkan rumus yang berbeda. Rumusnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Nah, ini kenapa sebutnya M? Ya, karena pencerminan mirror, ya. Oke, titiknya diibaratkan titik P dengan koordinat X, Y. P aksen Y, X. Nah, kemudian dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Maka nanti hasilnya akan ketukar. Ini dari mana? Karena Y itu sama dengan X, maka koordinat Y yang selanjutnya itu adalah X. Begitu juga koordinat X yang selanjutnya itu adalah Y, maka Y, X di sini. Ketukar jadinya, ya. Oke, selain di sini ada lagi rumusannya, ya. Nah, ini rumusannya tergantung dia dicerminkan terhadap apa. Nah, di sini P-nya ini kita tidak berbicara X, Y lagi, tapi kita pakai huruf yaitu A, B. Tujuannya adalah yang pertama, kalau misalkan di sini ada Y sama dengan X, Y sama dengan negatif X. Nah, itu nanti kalau pakai X, Y nanti bakalan susah. Maka kita pisahkan A, B. Maka P aksennya baru kelihatan. Sumbu Y, jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka berubahnya adalah bagian A-nya saja jadi negatif. Sumbu X seperti itu. Titik pangkal tinggal negatif semua. Oke, dan seterusnya, ya. Oke, insyaallah mudah dipahami, ya. Oke, lanjut. Kalau lebih dari satu titik, maka atau seperti bangun, maka yang dicerminkan adalah titik-titik sudutnya, seperti itu, ya. Ini merupakan contoh tentang pencerminan, ya. Nah, ini soalnya, contoh soalnya, tentukan bayangan dari sebuah titik A 2,3 jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Nah, jadi kita ibaratkan dulu rumus yang seperti ini, ya. Kenapa seperti itu? Tidak langsung, karena kita yang pertama adalah melatih kalian supaya lebih detail lagi dan lebih teliti lagi, ya. Karena kalau ingin yang hafal di luar kepala atau misalkan memahaminya tanpa melihat rumus lagi, itu yang pertama adalah kalian harus menuliskan rumusnya sebanyak-banyaknya dan kalian harus bisa mengulang-ulanginya, ya. Maka itu akan menjadi memori jangka panjang nanti kalian, ya. Jadi pas waktu lihat soal ini langsung bisa seperti itu, insyaallah. Oke, A, B itu melambangkan adalah 2,3 nya tadi, ya. Kemudian kita refleksikan ke garis X sama dengan 4, ya. Nah, maka kita memakai yang ini tadi, ya. X sama dengan H, 2H dikurang A, yang ini, ya. Nah, yang ini. Oke. Selanjutnya ini kita substitusikan. H-nya ini adalah yang ini, ya. Si 4, A-nya ini adalah 2, B-nya ini adalah ya B tadi. Tidak ada perubahan, ya. Nah, maka 2 kali 4 dikurang 2,3. Kemudian 2 dikali 4 8. 8 kurang 2 4, ya. 4,3, ya. 8 kurang 2 kok 4, ya. 8 kurang 2 adalah 6. Nah, oke. 6,3. Nah, jadi bayangan dari titik A 2,3 terhadap garis X sama dengan 2 adalah aksen 6,3. Oke, selesai. Oke, contoh selanjutnya ini adalah contoh pencerminan. Namun yang berbeda di sini adalah bayangannya sudah diketahui,
Ya, si P aksen ini sudah diketahui, namun P-nya yang belum. Oke, kita lihat soalnya. Jika diketahui bayangan sebuah titik adalah A aksen 1,-3. Oke. Nah, 1,-3 ini kan berarti ini ya, A aksen. Merupakan hasil pencerminan sebuah titik terhadap garis Y sama dengan X. Oke, garis Y sama dengan X ini ya. Nah, oke. Tentukan posisi titik awal. Oke, berarti yang ini yang ditanyakan nih. A saja. Oke, lanjut. A sama dengan A, B. Kita tuliskan rumusnya ya. Dari yang ini kita tulis dengan pencerminannya adalah Y sama dengan X. Kemudian kita tulis yang rumusan yang ini juga ya. B, A. Oke. Lalu kita masukkan yang kita punya apa? A aksen. Oke, berarti yang ini ya. Oke, A aksen itu 1 untuk kemudian 1,-3 ya. Berarti ini nilainya sebenarnya adalah nilai B itu adalah 1, nilai A adalah -3. B sama dengan 1, A-nya sama dengan -3. Nah, berarti kalau Y sama dengan X berarti kebalikannya aja lagi. A, B -3,1. Oke. -3,1 ya. Jadi titik asal dari A aksen 1,-3, hasil pencerminan Y sama dengan X adalah -3,1. Oke ya, semoga mudah untuk dipahami. Contoh selanjutnya. Nah, hasil pencerminan titik A terhadap sumbu X adalah 2,3, -3. Tentukan koordinat titik A. Nah, kalau di contoh sebelumnya kan diberi ada A aksennya, berarti kita sudah tahu itu bayangan. Namun untuk di soal ini kita harus peka sedikit ya, yaitu yang pertama di sini dikatakan bahwa hasil pencerminan titik A terhadap sumbu X adalah, berarti ini hasil pencerminan, berarti ini A aksen walaupun di sini tulisannya A. Tapi ingat hasil pencerminan titik A berarti A aksen 2,-3. Tentukan koordinat titik A kayak terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X berarti pakai yang ini. Berarti kita pakai P aksennya yang ini, A aksennya yang ini ya. Oke. Nah, berarti ini duanya ini berarti A. Ini berarti negatif P ya. Oke. A, B sumbu X. A, negatif B. Oke, yang awal A-nya kan 2 ya. B-nya, negatif B-nya itu ya -3. Maka berarti A-nya tetap 2, B-nya berarti +3. Selesai. Jadi koordinat titik awal atau titik A itu adalah 2,3 ya. Mudah saja ya. Oke, semoga mudah untuk dipahami. Lanjut. Nah, ini adalah sebuah contoh dari bangun datar yang ada di koordinat kartesius yang ingin dicerminkan ya terhadap garis Y sama dengan 4. Tentukan koordinat bayangan persegi tersebut. Oke. Ingat, jika sebuah bangun datar itu dicerminkan atau ditransformasikan, maka yang ditransformasikan adalah titik-titik sudutnya. Oke, persegi panjang itu memiliki 4 titik sudut, yaitu A, B, C, D untuk soal yang ini. Ya, A-nya adalah 1,1, B-nya 3,1, C-nya 3,3, D-nya 1,3. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 4. Masih ingat rumusnya? Silahkan diunduh atau dicek di video ya. Cek video ini, diundurkan saja ya. Atau screenshotan kalian tadi. Oke, A1,1 ini berarti dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 4, maka yang berubah adalah koordinat Y-nya saja. X-nya masih ada, X-nya tetap yaitu 1. Koordinat Y ya, ini 2 kali 4 kali H-nya ya. 2 kali 4 dikurang 1. 1 ini dari sini ya. Berarti ini 8 dikurang 1. Ya. Itu hasilnya berarti 1,7. Baru titik A. Sekarang titik B 3,1.
dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 4, maka B aksennya itu adalah 3,2 kali 4 dikurang 1 ya. Kurang lebih sama juga hasilnya, yaitu 3,7. Yang C 3,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 4, menghasilkan 2 dikali 4 dikurang 3, 8 dikurang 3 ya, hasilnya adalah 3,5. Kemudian D 1,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 4, itu adalah 2 kali 4, 8 dikurang 3, 5 ya, hasilnya 1,5. Oke, jadi koordinat bayangan persegi tersebut adalah A aksen 1,7, 3,7 untuk B aksen, 3,5 untuk C aksen, dan D aksen adalah 1,5. Itulah contoh-contoh untuk materi translasi dan refleksi. Semoga bermanfaat. Oke, kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini adalah yang pertama, yaitu tentang translasi adalah pergeseran suatu titik atau benda pada suatu koordinat kartesius. Kita sudah panjang lebar membicarakan tentang translasi, baik dalam kehidupan sehari-hari, misalkan awan, mungkin kalian mendapatkan contoh yang lain, misalkan pergerakan mobil, apa segala macam, ya. Nah, khususnya untuk translasi dalam suatu koordinat kartesius yang bisa dinyatakan dalam bentuk persamaan seperti berikut. Intinya adalah di bagian A dan B-nya itu adalah seberapa jauh sebuah titiknya bergeser. Jika A itu mewakili adalah pergeseran untuk koordinat X, yang B-nya mewakili pergeseran koordinat Y, ya. Kemudian refleksi adalah pencerminan suatu titik atau benda pada suatu koordinat kartesius. Ya, setiap pencerminan menghasilkan rumus yang berbeda. Kita sudah lihat tabelnya, ya. Ini salah satu pencerminannya, yaitu terhadap garis Y sama dengan X. Dan ini mohon untuk diingat. Nah, berbagai macam jenis pencerminannya, ya. Oke, itu kesimpulan hari ini. Semoga pembelajarannya bermanfaat, tapi jangan lupa ada tugas. Silahkan klik link deskripsi di bawah, ya. Di sana ada link untuk tugas Google Form kalian, terdiri dari 5 soal. Paling lambat pengumpulan adalah 24 jam setelah kalian nonton video ini. Oke, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.